Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before entering the material, I would like to introduce myself. My name is Muhammad Fatir Santo from the Information System Study and class SE 24DX. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Environment and Corporate Culture part 2 karena part 1-nya udah saya jelasin kemarin. Yang pertama kita disuruh ngejelasin apa itu explain organization, symbols, stories, heroes, slogans, and ceremonies and their relationship to corporate culture. Artinya yang suruh jelasin simbol organisasi, cerita atau narasi, habis itu pahlawan, slogan, dan upacara dengan budaya perusahaan. Oke, pertama ada simbol organisasi. Simbol dalam organisasi bisa berupa logo, warna, atau desain visual yang mempresentasikan identitas perusahaan. Simbol ini biasanya mencerminkan visi, misi, dan nilai-nilai inti dari perusahaan. Simbol ini penting karena menciptakan identitas, mengkomunikasikan, dan membangun rasa kebersamaan dan kebanggaan di antara karyawan. Contohnya ada logo Apple yang menggambarkan inovasi dan kesederhanaan dalam desain produknya. Habis itu ada cerita atau narasi perusahaan. Cerita dalam perusahaan itu bisa berupa kisah pendiri, pencapaian besar, atau tantangan yang berhasil diatasi. Cerita berfungsi untuk menginspirasi, mengingatkan karyawan tentang perjuangan, dan memperkuat budaya perusahaan. Habis itu yang ketiga ada pahlawan atau tokoh inspiratif ya. Pahlawan perusahaan bisa berupa pendiri, manajer, atau karyawan yang dianggap sebagai panutan. Pahlawan ini berperan menjadi role model, bisa menguatkan nilai-nilai seperti kerja keras, integritas, inovasi, serta memberikan motivasi. Contohnya Bill Gates ya sebagai pahlawan di Microsoft. Habis itu ada slogan. Slogan adalah pernyataan singkat dan mudah diingat yang mempresentasikan nilai atau misi perusahaan. Fungsi slogan itu untuk mengkomunikasikan nilai inti, membangun konsistensi dalam penyampaian pesan, dan memotivasi karyawan. Contohnya ada di slogan Nike, Just Do It. Artinya apa ya? Lupa. Pokoknya itu maknanya untuk mendorong semangat untuk tidak menyerah dan terus berusaha. Yang kelima ada upacara. Upacara dalam organisasi mencakup pertemuan, penghargaan, perayaan tahunan, atau acara internal lainnya. Upacara ini penting karena memperkuat hubungan antar karyawan, merayakan pencapaian, dan membangun komitmen. Intinya hubungan elemen ini dengan budaya perusahaan itu penting karena bisa membentuk dan mengkomunikasikan budaya perusahaan. Setelah itu describe how corporate culture relates to the environment. Artinya kita suruh ngejelasin bagaimana budaya perusahaan berkaitan dengan lingkungan hidup. Yang pertama ada budaya perusahaan mempengaruhi lingkungan kerja. Yang pertama ada nilai dari keyakinan, etos kerja dan kinerja, serta kesejahteraan karyawan. Terus yang kedua ada lingkungan. Perusahaan mempengaruhi budaya perusahaan dengan ada aspek-aspek interaksi sosial, fasilitas dan ruang fisik, dan kebijakan perusahaan. Yang ketiga ada interaksi karyawan dengan budaya dan lingkungan. Motivasi dan kepuasan kerja pelaku dalam kepemimpinan. Pokoknya secara keseluruhan budaya perusahaan dan lingkungan perusahaan saling memperkuat ya. Karena budaya kuat akan menciptakan lingkungan kerja yang positif, sementara lingkungan yang positif akan mendukung dan memperkuat budaya yang diterapkan dalam perusahaan. Terus yang ketiga ada define a cultural leader and explain tools a cultural leaders.
used to create a high performance culture, yang artinya apa aja sih alat yang digunakan oleh pemimpin budaya untuk berkreasi. Ini ada pengertian pemimpin budaya. Pemimpin budaya itu adalah seorang di dalam organisasi yang berperan penting dalam menciptakan, mengelola, dan memelihara budaya perusahaan. Pemimpin budaya itu perannya menetapkan arah budaya, mengkomunikasikan nilai-nilai, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan mendukung produktivitas serta keterlibatan karyawan. Alat yang digunakan itu ada, pertama ada komunikasi yang konsisten dan jelas. Yang kedua ada keteladanan dan kepemimpinan. Yang ketiga ada sistem penghargaan dan pengakuan pemimpin. Yang keempat ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Dan yang kelima ada pengelolaan lingkungan kerja, lingkungan fisik. Yang keenam ada pengambilan keputusan yang berbasis nilai. Dan itu aja sih alat-alat yang digunakannya. Selanjutnya ada the organization environment relationship, artinya hubungan lingkungan organisasi. Ada lingkungan internal. Lingkungan internal itu mencakup faktor-faktor yang berasal dari dalam organisasi dan secara langsung berada di bawah kendali perusahaan. Faktornya dapat meliputi budaya organisasi, sumber daya manusia, struktur organisasi, teknologi, proses, dan prosedur. Terus faktor yang kedua itu faktor lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal mencakup semua faktor di luar organisasi yang mempengaruhi kerja dan keputusan bisnis. Lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan mikro. Ada lingkungan mikro sama satu lagi lingkungan makro. Kalau lingkungan mikro itu seperti pelanggan, pemasok, pesaing, dan pemegang saham atau investor. Terus lingkungan makro itu ada dari faktor ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, terus faktor lingkungan fiksi. The internal environment corporate culture, artinya kita suruh ngejelasin lebih dalam apa itu lingkungan internal dalam budaya perusahaan ya. Lingkungan internal budaya perusahaan adalah kumpulan faktor yang ada di dalam organisasi yang membentuk cara perusahaan beroperasi, berinteraksi, dan proses, dan menciptakan identitas budayanya. Faktor-faktor ini mencakup nilai-nilai, norma, proses, serta perilaku yang ada di dalam perusahaan dan sangat mempengaruhi suasana kerja serta kinerja karyawan. Berikut adalah beberapa elemen utama dari lingkungan internal yang membentuk perusahaan. Pertama ada nilai dan keyakinan. Terus yang tipe ini harusnya kedua ya, struktur organisasi. Yang ketiga ada kepemimpinan. Yang keempat ada karyawan dan dinamika. Yang kelima ada komunikasi internal. Terus yang keenam ada proses dan sistem. Ketujuh ada ritual, tradisi, dan simbol. 8 infrastruktur dan lingkungan kerja. Dan 9 tanggung jawab. Saya akan jelasin satu-satu ya. Jadi nilai dan keyakinan itu apa sih? Kayak nilai yang dianut, nilai sama keyakinan yang dianut organisasi itu apa, biar fondasinya bagus ya bagi perusahaan. Terus ada struktur organisasi, mencakup cara tanggung jawab dan perusahaan diatur dalam organisasi, mempengaruhi bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana komunikasi terjadi. Habis itu ada kepemimpinan, itu ya kayak netapin contoh lah ya, kayak gimana karyawan tuh harus bertindak yang baik tuh gimana. Dan keempat ada karyawan dan dinamika ya,